Oke, halo teman-teman semua. Bertemu lagi ya di video saya. Setelah sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa ya, governance, kemudian IT security, dan juga continuity management. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk ngobrol sedikit mengenai apa internal audits di dalam ranah governance. Ya. Jadi mungkin teman-teman atau banyak teman kita di luar sana yang mengira bahwa audit itu hanya tentang menemukan sebuah kesalahan atau memastikan kepatuhan gitu. Namun faktanya audit internal itu membantu suatu perusahaan itu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan juga akuntabilitas di dalam organisasi tersebut. Nah, internal audit. Jadi, apa sih internal audit itu? Apa sih audit internal ya? Jadi, internal audit itu merupakan sebuah fungsi yang independen yang berjalan di dalam organisasi ya. Jadi, ada sebuah fungsi yang independen yang ada di dalam suatu organisasi yang sengaja dirancang untuk memberikan jaminan bahwa proses, kebijakan, dan juga sistem itu berjalan sesuai yang direncanakan. Jadi apa sih internal audit? Nah, internal audit itu merupakan fungsi independen yang ada di dalam suatu organisasi yang sengaja dirancang untuk memberikan jaminan atau kepastian, garansi bahwa proses ataupun kebijakan hingga sistem itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuannya apa? Jadi apa sih tujuan kita melakukan internal audit? Yang pertama pasti memberikan jaminan atau garansi. Ya, dengan dilakukannya audit internal itu suatu perusahaan atau suatu organisasi itu dapat apa ya, memastikan bahwa risiko itu dapat dikelola dengan baik. Nah, kemudian juga memberikan insight. Nah, jadi dengan melakukan audit internal kita dapat menyediakan sebuah analisis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan. Jadi keputusannya itu dibuat secara lebih baik gitu dan tepat. Dan pastinya yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Nah, artinya perusahaan itu dapat mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan proses operasional. Ya kan, ada tiga. Jadi tujuannya kita melakukan internal audit. Yang pertama ada memberikan jaminan, kemudian memberikan insight, dan yang ketiga itu memberikan atau meningkatkan efisiensi. Lalu dalam melakukan internal audit ya, audit internal itu memiliki karakteristik. Ada tiga karakteristik utama dalam internal audit. Yang pertama itu pastinya independen ya. Auditor, auditor internal itu tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak lain di dalam organisasi tersebut. Ya, misalkan saya atau teman-teman sedang melakukan audit internal di perusahaan, tiba-tiba Mas Ron, udahlah nggak usah cari-cari salahnya, ini saya traktir makan. Nah, itu itu big no sih, itu berarti kalian tuh gak independen gitu kalau mudah terpengaruh. Apalagi ngomong begitu tuh bagian yang kalian mau audit. Nah, kemudian karakteristik yang kedua tuh berbasis risiko. Artinya kita sebagai auditor dalam melakukan audit itu harus fokus pada area yang memiliki risiko yang terbesar gitu. Jadi kita harus mapping dulu risiko-risiko mulai dari yang paling high risk sampai ke yang lowest. Kemudian yang pastinya kita harus proaktif ya. Apa artinya proaktif? Jadi mencari dan terus mencari peluang perbaikan sebelum terjadinya masalah. Ya. Jadi ketika kita sudah aware, jadi ketika sudah aware, kita sudah dapat memahami tuh uh, ini kemungkinan terjadi masalah. Nah, sebelum masalah itu terjadi, adakah celah-celah improvement yang bisa dilakukan sehingga
masalah tersebut tidak terjadi ataupun mengurangi dampak dari masalah tersebut. Nah, ini sehingga biasanya audit internal itu sering kali dijadikan mata dan telinga ya oleh para dewan direksi, bagi mereka sebagai mata dan telinga untuk memastikan bahwa organisasi mereka itu sudah berjalan atau sudah sesuai dengan tujuannya gitu, atau malah sebaliknya. Ya, lalu bagaimana hubungannya antara governance dan audit internal? Jadi sebelumnya kita sudah bahas governance itu sendiri ya, di mana governance itu merupakan framework ya yang digunakan oleh sebuah organisasi itu untuk memastikan bahwa mereka itu mencapai tujuan bisnisnya. Nah, cuman dengan catatan harus dengan cara yang bertanggung jawab, transparan dan sustainability atau berkelanjutan. Nah, ada governance sendiri kan sudah pernah dibahas, ada beberapa elemen utama ya. Yang pertama ada accountability, jadi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap keputusan ya. Kemudian transparansi, apakah proses pengambilan keputusan itu transparan atau terbuka dan dapat diaudit. Dan ketiga, integritas pastinya, apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan etika dan kebijakan ya. Nah, disinilah peran internal audit di dalam governance. Jadi audit internal sendiri itu memainkan peran yang penting di dalam governance itu sendiri. Yang pertama, memberikan jaminan pada sistem pengendalian internal. Memberikan jaminan pada sistem pengendalian internal. Apa artinya? Audit internal itu mengevaluasi apakah sistem pengendalian di dalam perusahaan itu sendiri itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, contoh, misalkan di suatu perusahaan A ya, di perusahaan saya misalkan, saya punya sistem ERP. Nah, apakah sistem ERP ini itu memiliki kontrol yang cukup untuk mencegah fraud atau penipuan? Oke. Yang kedua, mengidentifikasi risiko governance. Jadi dengan adanya audit internal ini dapat membantu dewan-dewan direksi itu untuk memahami risiko yang mungkin mempengaruhi tata kelola perusahaan. Misalkan risiko pada compliance ya atau kepatuhan. Nah, jadi apakah sistem yang kita buat itu sudah mematuhi kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan atau regulasi di wilayah tersebut gitu misalkan. Lalu kemudian juga meningkatkan, yang ketiga ya, meningkatkan akuntabilitas. Jadi dengan adanya laporan audit, nah kan setelah audit kan ada laporannya. Jadi manajemen ataupun dewan direksi itu dapat lebih bertanggung jawab atas semua keputusan mereka. Dan yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan atau improvement. Nah, jadi audit internal itu tidak hanya menunjukkan masalah ya, tetapi pastinya harus memberikan solusi. Misalkan kayak setelah dilakukan audit, nah audit kita menemukan banyak karyawan itu tidak memiliki kepatuhan yang diinginkan. Nah, solusinya misalkan mengusulkan pelatihan tambahan atau training bagi karyawan dalam memahami kebijakan etika perusahaan. Misalkan ketika perusahaan itu memiliki memiliki SOP yang sudah jelas, itu sudah flow-nya sudah enak gitu. Tetapi kok ketika diaudit itu banyak kelalaian dari karyawan. Nah, berarti kita menemukan adanya kekurangan tingkat kepatuhan pada karyawan. Ya, solusinya misalkan mengadakan pelatihan tambahan atau melakukan pendekatan secara emosional yang lebih baik, sehingga nanti pada karyawan itu meningkatlah tingkat kepatuhannya atau compliance seperti itu. Terus, nah bagaimana si internal audit ini melaksanakan tugasnya untuk mendukung governance ya. Nah, jadi ada beberapa proses yang dilakukan dalam melakukan audit internal. Yang pastinya pertama itu perencanaan audit ya. Jadi sebelum audit dimulai itu auditor itu harus mengidentifikasi
area mana yang memiliki risiko tertinggi. Jadi biasanya para auditor ini akan berdiskusi ya, discuss dengan pihak manajemen untuk memahami prioritas dari organisasi yang akan dilakukan audit. Ya. Oke, jadi auditor mengidentifikasi dulu area-area mana yang memiliki risiko yang paling besar. Ya. Jadi akan di mapping tuh seluruh risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah discuss dengan manajemen, ya. Jadi auditor ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalkan ya, wawancara, ya ada karyawan-karyawan tuh diwawancara. Kemudian dokumen perusahaan itu direview semua. Nah, kemudian juga sistem analisis ya, menganalisis sistem di perusahaan tersebut, ya kan. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, auditor akan melakukan evaluasi sistem kontrol. Nah, jadi auditor itu mengevaluasi apakah kontrol internal yang ada sudah efektif. Misalkan kayak sistem fraud detecting ya, fraud detector. Apakah ada sistem yang mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis ya? Ya, apakah ada sistem yang dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara otomatis? Kemudian setelah melakukan evaluasi, terbitlah pelaporan atau laporan hasil audit. Jadi setelah selesai evaluasi, auditor pastinya menyusun laporan. Ya biasanya di laporan tersebut tuh ada temuan-temuan ya. Nah, pastikan temuan-temuan tuh banyak lah. Kemudian juga apa saja risiko yang teridentifikasi, dan pastinya ada sebuah rekomendasi untuk improvement atau perbaikan ya. Dan setelah laporan terbit, nah jadi muncullah poin kelima, yakni tindak lanjut atau feedback ya, tindak lanjut. Setelah laporan disampaikan, tim audit akan make sure atau memastikan bahwa rekomendasi mereka ini diimplementasikan oleh manajemen. Nah, jadi nggak hanya menghasilkan sebuah rekomendasi, nah, tapi tim auditor itu harus benar-benar memastikan apakah rekomendasi yang telah mereka berikan pada manajemen itu benar-benar sudah diimplementasikan, dan apakah ketika diimplement itu sudah benar-benar sesuai ya dengan rekomendasinya. Bisa saja ada 5 rekomendasi, mungkin ada 4. Nah, mungkin 4-nya pun tidak 100% diterapkan, mungkin hanya 80%. Nah, jadi auditor tuh sampai melakukan tindak lanjut ya terhadap hasil rekomendasinya. Nah, audit internal dikatakan berhasil jika memiliki 3 kunci keberhasilan. Ya. Yang pertama, auditor memiliki akses penuh pada data dan informasi. Jadi bayangkan teman-teman mau melakukan audit, Pak, ya, saya mau minta data dong yang ini. Wah, nggak bisa. Udah di situ aja udah mentok itu, kalian data kolektif aja nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua, dukungan dari dewan direksi ataupun senior manajemen. Ini penting sebagai backup. Bayangkan teman-teman ingin melakukan audit tapi tidak didukung oleh direksi ataupun minimal senior manager. Ya, bayangkan kalian tidak punya backup yang dapat memastikan independensi kalian dalam melakukan audit. Pasti akan banyak tekanan dari sana dari sini, dan karakter yang independen itu hilang ya. Jadi nggak dapat independensinya. Dan yang ketiga, pastinya butuh skill ya, yang relevan dalam tim audit. Skill ini penting. Jadi pertama adalah full access terhadap data dan informasi, kemudian ada support dari dewan direksi ataupun top management, dan ketiga adalah skill yang sesuai yang dibutuhkan dalam tim audit. Nah, Mas, susah nggak sih audit? Ya pastinya susah, karena audit sendiri kan, apalagi audit internal itu juga banyak sekali tantangannya ya. Nah, contohnya kayak ada kompleksitas regulasi.
Jadi semakin banyaknya regulasi pada sebuah organisasi itu kayak makin ribet, makin susah tuh buat audit. Kemudian juga ada yang kedua, teknologi yang dinamis atau perubahan teknologi seperti cloud computing, AI itu secara tidak langsung itu dapat membuka risiko-risiko baru atau peluang-peluang risiko baru yang harusnya dipahami oleh para auditor ya, harus aware gitu. Terus yang ketiga, kekurangan sumber daya. Jadi seandainya tim kalian, tim auditor itu kekurangan resource, misalkan butuh 5 orang, ternyata hanya sanggup 3 orang, itu kebayang tuh beban kerjanya seperti apa. Dan load yang berlebih pada resource atau sumber daya itu atau orangnya ya, itu akan mempengaruhi progres dan hasil kerjanya, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu biasanya ya tadi kompleksitas regulasi, kemudian perubahan teknologi, dan yang pastinya kekurangan resource atau sumber daya. Nah, gimana nih ke depannya terhadap internal audit? Nah, nantinya eh, internal audit itu harusnya sudah akan dan harusnya harus harus akan memanfaatkan teknologi seperti AI ataupun machine learning ya. Sekarang tingkatannya udah AI sih. Jadi supaya para auditor tuh bisa menemukan anomali atau pola. Misalkan apa ya, dengan menggunakan AI itu nanti auditor tuh dari data-data yang sudah dikolek ya udah dapat itu ketemu kayak patternnya atau anomalinya. Jadi kalau misalkan ada anomali ini kemungkinan besar sekian persen akan terjadi risiko A. Nah, misalkan ada anomali B, ini kemungkinan besar akan terjadi risiko B. Nah, kemudian juga data analitik ya, itu kemampuan untuk analisis data dalam jumlah besar tapi secara cepat. Kemudian juga ada continuous auditing. Nah, ini penting untuk melakukan audit secara real time dan berkala gitu ya. Jadi sehingga dapat memberikan jaminan yang lebih cepat dan akurat. Jadi apa nih kesimpulannya ya? Yang dapat kita simpulkan tuh ya, yakni audit internal itu tidak hanya sekedar untuk mencari kesalahan ataupun memastikan kepatuhan. Lebih dari itu ya, mereka itu adalah sebagai kayak ibaratnya mitra ya, mitra strategis dalam governance pada suatu organisasi. Jadi dengan memberikan jaminan, kemudian insight dan recommendation, eh, audit internal ini dapat membantu organisasi tersebut untuk tetap relevan, efisien, dan bertanggung jawab. Ya, enteng lah ya bahasanya ya. Ya, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini next video kita akan ngobrol-ngobrol lagi secara singkat. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini. Bye.